Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi yang kedua, yaitu mengenai obat asma ya. Obat asma. Jadi termasuk bagian dari obat saluran cerna. Jadi asma itu penyakit yang sudah umum ya, kita ketahui ya. Mungkin perlu beberapa hal yang perlu saya sampaikan ya terkait penyebab atau pemicu asma. Jadi orang itu kalau sudah terkena asma itu kan bisa kumat ya, atau terpicu. Misalnya karena debu ya contohnya. Jadi orang itu kalau terkena debu itu bisa bisa kumat asmanya ya karena debu. Kemudian udara dingin ya itu bisa menyebabkan asmanya kumat ya. Emosi atau stres itu bisa menyebabkan asmanya kumat. Jadi ada banyak obat ya, ada beberapa penyebab asma itu kambuh ya. Di sini ada berapa ya, mungkin bisa juga ya obat-obat tertentu ya menyebabkan asmanya itu kumat. Jadi pemicunya cukup banyak ya, sehingga orang yang terkena asma itu harus hati-hati ya. Karena yang menyebabkan asma itu kambuh itu macamnya banyak. Jadi intinya asma itu adalah reaksi alergi ya, reaksi alergi. Jadi itu kemudian untuk untuk obat-obatnya langsung aja kita masuk ke obat-obatnya ya untuk mempersingkat. Jadi obat asma itu ada dua ya. Yang pertama adalah bronchodilator. Kenapa dinamakan bronchodilator? Karena obat ini menyebabkan pelebaran atau dilatasi atau pelebaran pada saluran nafas. Maka dikatakan bronchodilator. Kemudian yang kedua itu antiinflamasi. Jadi ada dua jenis ya, ada bronchodilator dan antiinflamasi. Kenapa dinamakan antiinflamasi? Karena obat ini mengurangi radang atau inflamasi karena penyakit asma. Nah, kemudian di sini digolongkan lagi ya, kalau bronchodilator itu ada yang agonis dan golongan metilsantin. Ya. Golongan metilsantin dan golongan beta-2 agonis. Ya, kemudian yang golongan antiinflamasi ini, nanti mungkin yang kita bahas ini ya, kortikosteroid. Ya, jadi itu berapa obat asma. Jadi sekali lagi ya, asma itu penyebabnya karena penyempitan pembuluh penyempitan bronkus ya. Asma itu terjadi karena penyempitan bronkus dan di bronkus atau saluran nafas dan bronkusnya itu mengalami inflamasi atau pembengkakan. Sehingga obatnya adalah bronchodilator dan obat anti inflamasi. Nah, kemudian penggolongannya itu juga beberapa ya, cukup banyak ya. Jadi penggolongannya itu cukup banyak ya. Di sini kalau kita lihat golongan bronchodilator itu ada dua ya, yaitu golongan pertama golongan beta-2 agonis, kemudian yang kedua adalah golongan metilsantin. Ya. Kemudian golongan beta-2 agonis sendiri ada dua, yaitu golongan SABA itu short acting atau kerja pendek, dan LABA itu long acting atau kerja panjang. Kemudian ada juga golongan metilsantin. Ya, nanti kita lihat di sini. Jadi kalau di sini itu golongan short acting ya. Short acting itu SABA ya, short acting. Short acting itu SA short acting. SABA ya, ini tadi SABA short acting. Beta agonis atau SABA. Itu di sini ada contohnya itu ini. Ya. Salbutamol atau albuterol, fenoterol dan terbutalin. Kemudian yang kedua, yang golongan LABA, yang ini yang LABA atau long acting. Long itu panjang ya, acting itu kerja panjang. Kalau short itu kerja pendek ya, kalau long acting, long itu kerja panjang. Jadi obat ini lebih panjang efeknya. Ini dari sini kita ada salmeterol, ada formoterol. Ada salmeterol, ada formoterol. Gitu ya. Kemudian yang ini, ya, yang golongan metilsantin ini adalah contohnya adalah teopilin contohnya. Itu golongan metilsantin. Ya, kemudian kalau di sini ya yang golongan yang lain-lain ya itu mungkin tidak perlu
perlu kita bahas dulu ya, yang biar singkat ya. Nah, kemudian bagaimana terapi asma itu ya, di sini untuk terapi asma ya. Kemudian di sini ya terapi asma. Nah, tujuan terapi dulu, tujuan terapi asma. Apa tujuan terapi asma itu adalah memungkinkan pasien untuk menjalani hidup yang normal. Normal. Kemudian tujuan yang lebih rinci yaitu mengurangi gejala-gejala seperti sesak nafas dan batuk. Ya. Kemudian beberapa yang lain ya, ini mungkin tidak perlu saya bahas ya. Kemudian untuk apa namanya itu strategi terapinya ya, bagaimana cara strategi terapinya itu, pertama dengan cara pencegahan ya, atau terapi non farmakologi. Kalau pencegahan ini tentunya menghindari tadi ya, menghindari pemicunya ya, tadi kan pemicunya ini, menghindari pemicunya, misalnya menghindari debu ya, itu mencegah, menghindari jamur dan sebagainya, menghindari emosi ya, kalau bisa emosi dihindari atau dikurangi ya, itu namanya strateginya itu mencegah, bagaimana agar kita itu mengurangi emosi dan sebagainya. Kemudian obat-obat tertentu ya, misalnya obat-obat nyeri itu juga bisa menyebabkan memicu asma juga. Kemudian untuk ya terapi pencegahan ya, pertama ya terapi pencegahan. Yang kedua terapi dengan obat ya, terapi dengan obat atau terapi farmakologi. Terapi dengan obat atau terapi farmakologi itu ada dua ya, yaitu terapi jangka panjang, jadi terapi jangka lama atau long term medication ya. Dan yang kedua adalah strategi terapinya terapi jangka pendek atau terapi serangan akut atau quick relief medication. Artinya apa? Artinya kalau orang asma itu tidak sedang dalam kondisi kumat ya, dalam kondisi stabil, dia harus minum obat terapi jangka panjang. Long term combination, namanya terapi maintenance ya, atau mengontrol. Jadi terapi jangka panjang itu tujuannya agar tidak terjadi serangan. Tapi kalau terjadi serangan, ya, terjadi serangan akut atau serangan asma yang tiba-tiba, namanya obat, maka harus diterapi dengan terapi jangka pendek atau quick relief medication. Ini ya, jadi mengobati asma itu tergantung ya, kalau pas terjadi serangan itu diobati dengan obat yang ini ya, yang untuk serangan akut. Tapi kalau dia itu pasti nggak ada serangan, dia harus minum obat-obat untuk mengontrol ya asmanya atau untuk memainten agar tidak terjadi serangan akut. Kemudian untuk serangan akut, jadi kalau misalnya orangnya kumat ya, orang yang kan asma kumat, ya, itu menggunakan short acting, kita agonis atau SABA. Short acting, jadi namanya short acting, jadi kerjanya itu pendek ya. Contohnya adalah salbutamol ya, atau terbutalin. Salbutamol atau terbutalin, mungkin kalau salbutamol ini sangat populer ya, obat ini sangat populer ya, namanya salbutamol ya. Supaya kita lihat ya di contohnya ya untuk salbutamol ya, ini salbutamol atau terbutalin ya, salbutamol atau albuterol ya, biasanya namanya albuterol atau salbutamol. Nah, kalau kita ini ya, salbutamol. Nah ini salbutamol atau terbuterol, ini adalah short acting beta agonis ya, atau SABA. Short acting beta agonis atau SABA, salbutamol. Nah ini obat minum ya, obat minum, obat generik ya, ini ya obat generik atau obat minum. Nah ini ya, ini kita kopas saja ya. Kemudian ya salbutamol atau albuterol ya. Ini enggak mau ya. Ya, ini salbutamol itu termasuk obat asma yang
golongan SAPA ya, atau short acting ya. Jadi ini tadi di sini ya, ini salbutamol itu short acting, obat generik ya. Kemudian yang lain ada merek paten ya, isinya salbutamol, ini Ventolin, ya, ini isinya salbutamol ya. Ventolin itu nama paten ya, nama paten. Ini ya Ventolin sirup ya, isinya salbutamol. Dia ada nama paten, ada nama generik ya. Kemudian yang short acting ya, ini tadi short acting. Ya. Salbutamol dan terbutalin. Ya, jadi salbutamol dan terbutalin digunakan untuk mengatasi serangan jangka pendek. Ya, kemudian untuk yang lain ya itu adalah golongan anticholinergic ya, misalnya paprotium bromide. Ya. Jadi intinya ada dua ya, untuk terapi serangan akut itu menggunakan salbutamol atau terbutalin atau ipaprotium bromide. Kemudian untuk serangan, untuk pemeliharaan, jadi kalau orangnya tidak mengalami serangan, ya orangnya harus minum obat ya, untuk mencegah atau mengontrol serangan. Nah ini di sini obatnya yang digunakan untuk pemeliharaan itu contohnya ini ya, metilsantin tadi, ya golongan metilsantin itu aminofilin dan teofilin. Ya ini ya, ini digunakan untuk terapi jangka panjang ya. Kalau lihat tadi di sini ya, di sini ya itu. Nah, jadi ini adalah untuk terapi serangan akut ya, ini. Dan ini metilsantin ini, teofilin dan aminofilin ya, ini digunakan untuk terapi jangka panjang. Terapi jangka panjang. Kemudian untuk yang lain ya, selain aminofilin dan teofilin itu menggunakan long acting beta agonis atau LABA. Ini ya. Salmeterol dan formoterol. Ini untuk jangka panjang ya. Jangka panjang itu di sini berarti. Yang ini untuk terapi jangka panjang. Jadi ini terapi jangka panjang untuk maintenance ya. LABA, long acting beta agonis ya. Salmeterol. Ya, kalau ini albuterol atau salbutamol itu untuk serangan akut. Jadi yang ini untuk serangan jangka panjang, ya, ini untuk serangan jangka panjang, ini untuk serangan akut. Ini salbutamol tadi sama dan terbutalin. Kemudian yang ini untuk apa? Yang antiinflamasi ini, yang kortikosteroid ya, yang kortikosteroid untuk apa? Di sini kalau kita lihat yang kortikosteroid itu di sini ya posisinya. Dia untuk serangan jangka panjang. Kortikosteroid itu digunakan untuk serangan jangka panjang. Contohnya ini ya, dexamethasone, ya, budesonide, fluticasone dan sebagainya. Jadi itu ya, itu prinsip pengobatan asma. Jadi asma itu obatnya beda-beda ya, tergantung apakah dia itu serangan jangka pendek maupun apa termasuk jangka panjang. Nah, jadi ini kemudian yang lain ya mengenai asma ini mungkin ada yang perlu diperhatikan ya, terutama untuk perawat ya. Hati-hati ya pada orang yang terkena asma agar jangan berhati-hati kalau dia minum obat nyeri ya, misalnya aspirin ya, atau asam mefenamat, karena kebanyakan orang asma itu alergi terhadap obat-obat nyeri ya. Itu harus berhati-hati. Kemudian mungkin yang perlu diperhatikan asma itu sesek ya, jadi sesek itu respiratory rate-nya itu pendek ya. Di sesek ya. Jadi itu ya untuk terapi obat asma ya. Jadi untuk perawat itu prinsip-prinsipnya aja ya. Jadi dia itu apa saja yang untuk terapi jangka pendek, apa saja yang untuk terapi jangka panjang. Saya kira untuk materinya cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.